Halo, saya Novi. Hari ini saya akan memaparkan presentasi koneksi antar materi modul 2.3 dengan materi sebelumnya. Adapun daftar topik pada paket modul 2, di antaranya 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Masuk pada bagian kesimpulan dan refleksi dengan pertanyaan pemantik, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Sebagai seorang coach di sekolah, peran saya melibatkan fasilitasi proses kolaboratif yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Keterkaitan dengan materi sebelumnya dalam paket modul 2, khususnya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, dapat diuraikan sebagai berikut. Nomor 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Poin 1 kesiapan belajar murid. Sebagai seorang coach, saya dapat membantu guru untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan belajar individu murid. Dengan menggunakan keterampilan coaching, saya dapat membimbing guru dalam menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid secara efektif. Poin 2 minat murid dan profil belajar. Coaching dapat membantu guru mengembangkan strategi untuk memahami minat dan profil belajar masing-masing murid. Melalui pendekatan coaching, guru dapat diberdayakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan individual murid. Selanjutnya nomor 2 tentang pembelajaran sosial emosional. Poin 1 kesadaran diri dan manajemen diri. Coaching dapat membantu guru untuk mengembangkan kesadaran diri dan manajemen diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat menjadi panutan yang baik bagi murid dalam hal pengelolaan emosi dan perilaku. Poin 2 kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Coaching dapat memperkuat keterampilan guru dalam memahami dan merespons kebutuhan sosial emosional murid. Guru dapat diajarkan untuk mengenali dan merespons perasaan murid, membangun hubungan positif, dan membantu murid mengembangkan keterampilan berelasi. Selanjutnya dengan pertanyaan pemantik, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Nomor 3 keterkaitan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Poin 1 kehadiran penuh dan keterampilan komunikasi. Keterampilan coaching, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, adalah aspek penting dari kepemimpinan pembelajaran yang efektif. Seorang pemimpin pembelajaran yang baik perlu hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan cermat, dan mampu mengajukan pertanyaan yang memotivasi refleksi dan tindakan. Poin 2 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pemimpin pembelajaran yang efektif perlu memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, suatu aspek yang dapat ditingkatkan melalui penggunaan keterampilan coaching. Coaching dapat membantu pemimpin untuk mengembangkan keterampilan ini dalam konteks pengelolaan sekolah dan membuat keputusan yang mendukung pembelajaran. Dengan demikian, keterampilan coaching tidak hanya mendukung pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang efektif di tingkat sekolah. Coaching dapat menjadi alat yang kuat untuk memajukan praktik pembelajaran yang inklusif dan memberdayakan. Berikut contoh dokumentasi yang sudah saya buat berupa diagram flyer pembelajaran berdiferensiasi dan tabel ide penguatan kegiatan PSE dan KSE. Selanjutnya, poin B pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Nomor 1 pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Melalui pemahaman dari modul 2.1 hingga 2.3, saya menyadari pentingnya peran seorang coach dalam membimbing guru untuk menghadapi keberagaman siswa dan mengembangkan kecerdasan emosional dan sosial. Selain itu, prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan dan tirta memberikan pandangan mendalam tentang supervisi akademik. Dengan langkah tambahan rasa, saya berencana mengimplementasikan pemikiran reflektif dan analisis kritis dalam coaching.
Tindakan konkret yang akan saya lakukan termasuk membuat RPP yang terintegrasi dengan KSE dan PSE, membimbing rekan guru dalam manajemen waktu, dan memberikan coaching supervisi akademik khususnya dalam pembelajaran TIK. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memajukan kualitas pengajaran di sekolah. Dengan aksi nyata ini, saya percaya bahwa peran saya sebagai coach akan memberikan dampak positif pada perkembangan profesional dan pribadi guru di lingkungan pendidikan. Nomor 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Dalam pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar dari modul 2.1 hingga 2.3, saya mengidentifikasi berbagai emosi yang muncul. Saya merasakan antusiasme dan keinginan untuk mengembangkan keterampilan coaching sebagai bagian dari kepemimpinan pendidikan. Ada pula kecemasan dan tantangan terkait tanggung jawab sebagai seorang coach, namun hal ini memicu dorongan untuk terus belajar dan beradaptasi. Emosi positif tersebut memberikan energi positif, sementara tantangan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan peningkatan diri. Kesadaran akan spektrum emosi ini penting dalam membentuk pendekatan coaching yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan guru dan guru di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, nomor 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar dalam pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar dari modul 2.1 hingga 2.3. Saya menyadari bahwa keterlibatan saya dalam proses belajar sudah baik dalam beberapa aspek. Pertama, saya mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching, seperti kesadaran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Keterampilan ini memperkuat interaksi saya sebagai seorang coach. Selanjutnya, saya telah mengenali pentingnya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalisasi potensi dalam supervisi akademik. Dengan penambahan materi rasa, receive, appreciate, summarize, dan as, saya memperkaya keterlibatan saya dengan kemampuan menerima, menghargai, merangkum, dan bertanya secara efektif. Menerapkan pendekatan rasa membantu menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan positif dengan individu yang sedang mendapat supervisi, sehingga proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi dapat berjalan lebih efektif dan berdaya guna. Selanjutnya, nomor 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar dalam merefleksikan keterlibatan diri dalam proses belajar dari modul 2.1 hingga 2.3, saya mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pertama-tama, perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola emosi yang muncul selama pengalaman belajar. Meskipun saya telah belajar tentang coaching untuk supervisi akademik, mengelola emosi secara efektif tetap menjadi tantangan. Selain itu, saya menyadari perlunya lebih mengintegrasikan konsep rasa, receive, appreciate, summarize, dan as dalam interaksi coaching. Menerapkan langkah-langkah rasa secara konsisten dapat meningkatkan efektivitas coaching dan memperkuat hubungan dengan individu yang mendapat supervisi. Saya juga perlu lebih fokus pada penerapan prinsip-prinsip Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dalam kegiatan supervisi akademik, terutama dalam tahap pra-observasi dan pasca-observasi. Dengan demikian, saya dapat mengoptimalkan manfaat dari proses pembelajaran ini dan meningkatkan keterampilan coaching saya secara keseluruhan. Nomor 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pengalaman belajar dari modul 2.1 hingga 2.3 memberikan pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara keterampilan coaching dan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Saya menyadari bahwa untuk menjadi seorang coach yang efektif, saya perlu terus mengembangkan kompetensi inti, seperti kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan kemampuan bertanya yang bermutu. Hal ini tidak hanya relevan dalam konteks supervisi akademik, tetapi juga memperkaya kematangan diri pribadi. Penerapan konsep rasa dalam coaching dan penggunaan prinsip Tirta dalam supervisi akademik juga menciptakan landasan yang kokoh untuk pengembangan kompetensi ini. Keterlibatan dalam pemikiran reflektif terkait emosi, materi pembelajaran,
dan keterlibatan dalam proses belajar semakin meningkatkan kesadaran diri. Seiring waktu, ini berkontribusi pada peningkatan kematangan pribadi, menciptakan pemimpin pembelajaran yang lebih efektif dan berkompeten. Selanjutnya, dokumentasi reflektif terkait pengalaman belajar. Dokumentasi reflektif mencakup lokakarya, pembelajaran bersama fasilitator, dan aksi nyata. Lokakarya memberikan pengalaman kolaboratif, sementara pembelajaran bersama fasilitator memberikan wawasan mendalam. Aksi nyata melibatkan pembuatan RPP terintegrasi, coaching antar teman sejawat, dan supervisi akademik. Ini mencerminkan perkembangan pemahaman dan kesiapan untuk menerapkan coaching dalam pengembangan profesionalisme guru. Di bawah ini foto dokumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, bagian B, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Nomor 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan kritis yang muncul seputar konsep coaching, supervisi akademik, dan penerapan rasa memberikan kerangka untuk refleksi mendalam. Dalam konteks supervisi akademik, penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi mendorong pengembangan kompetensi guru. Penerapan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab dalam supervisi mengundang refleksi terkait optimasi hasil. Penggunaan rasa, receive, appreciate, summarize, ask, dalam coaching membuka pintu untuk pertanyaan tentang dampaknya terhadap komunikasi efektif dan hubungan interpersonal. Keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, aspek sosial emosional, dan pemahaman terhadap teknologi menjadi pokok pembahasan. Selain itu, bagaimana keterampilan coaching dapat diterapkan untuk memunculkan kepemimpinan dan kolaborasi dalam konteks pengembangan pemimpin pembelajaran juga menjadi pertimbangan esensial. Nomor 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight, baru proses materi dari modul 2.1, 2.2, dan 2.3 membuka pemahaman mendalam tentang peran coaching dalam pengembangan kompetensi guru dan pemimpin pembelajaran. Pemikiran reflektif ini menghasilkan wawasan baru tentang integrasi coaching dalam supervisi akademik dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan pemanfaatan potensi individu. Pentingnya keterlibatan aktif melalui kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot sebagai kompetensi inti dalam coaching ditekankan. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, pemikiran ini membuka mata terhadap perlunya pendekatan holistik. Alur tirta dan pendekatan rasa memperkuat pemahaman tentang desain supervisi akademik dan peningkatan komunikasi interpersonal. Keterampilan coaching tak hanya berperan dalam profesionalisme guru, tetapi juga dalam mengembangkan kepemimpinan dan kolaborasi tim di sekolah. Pemahaman ini menunjukkan bahwa coaching bukan hanya alat pengembangan diri, melainkan fondasi bagi budaya sekolah inklusif dan inovatif. Nomor 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan utama dalam mengintegrasikan coaching dalam supervisi akademik adalah mengubah pandangan negatif dan ketakutan di kalangan praktisi sekolah terhadap supervisi. Paradigma bahwa supervisi identik dengan evaluasi dan pencarian kesalahan perlu diatasi dengan pendekatan edukasi yang menjelaskan hakikat supervisi sebagai alat pembelajaran dan peningkatan kinerja. Membangun kepercayaan antara supervisor dan guru juga menjadi fokus utama, menciptakan atmosfer coaching yang terbuka dan mendukung. Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan coaching untuk pengembangan kompetensi dan potensi maksimal, diharapkan persepsi terhadap supervisi dapat berubah. Dalam hal ini, penggunaan metode coaching yang mengedepankan kemitraan, proses kreatif, dan pemberdayaan potensi dapat membentuk pengalaman positif, menjadikan supervisi sebagai sarana pembelajaran yang memotivasi dan mendukung pertumbuhan profesional. Nomor 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Dalam menghadapi tantangan mengenai pandangan negatif terhadap supervisi akademik,
beberapa alternatif solusi dapat diusulkan. Pertama, perlu dilakukan kampanye edukasi secara intensif yang menjelaskan konsep supervisi sebagai alat pembelajaran, bukan sekadar penilaian. Workshop, seminar, atau pelatihan secara berkala dapat menjadi sarana efektif untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan praktisi sekolah. Kedua, menerapkan pendekatan coaching dengan lebih menekankan pada pemberdayaan dan pengembangan potensi dapat mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri guru. Supervisor dapat memberikan dukungan aktif, berkolaborasi dalam merumuskan solusi, dan memberikan umpan balik konstruktif. Ketiga, menciptakan forum dialog terbuka antara supervisor dan guru untuk menyuarakan kekhawatiran, mendengarkan masukan, dan bersama-sama merancang strategi peningkatan kinerja. Dengan demikian, solusi-solusi ini dapat membantu merubah persepsi dan menciptakan lingkungan supervisi yang positif dan mendukung pertumbuhan profesional. Dokumentasi analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Dalam implementasi coaching bagi CGP, diagram Fryer mendukung pemahaman mendalam terhadap pembelajaran diferensiasi. Analisis PSE dan KSE menekankan integrasi aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran. Dialog coaching dengan model Tirta menjadi panduan efektif dalam supervisi akademik, sementara rasa meningkatkan komunikasi interpersonal. Keseluruhan, pendekatan ini menciptakan fondasi kokoh bagi pengembangan profesionalisme dan kepemimpinan yang efektif di sekolah, mencerminkan keterlibatan aktif dalam pembelajaran bersama fasilitator dan penerapan konsep dalam aksi nyata untuk pertumbuhan pribadi dan kolektif. Di bawah ini bukti dokumentasi analisis untuk implementasi dalam konteks CGP berupa diagram Fryer, analisis kegiatan PSE dan KSE, dan dialog coaching menggunakan alur Tirta dengan rasa. Selanjutnya bagian C membuat keterhubungan. Nomor 1. Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu sebagai objek supervisi oleh Kepala Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan memberikan wawasan berharga terkait pentingnya umpan balik konstruktif dan komunikasi terbuka dalam pembelajaran. Keterkaitan dengan modul 2.1, 2.2, dan 2.3 terungkap dalam fokus pada kemitraan, pengembangan kompetensi, dan proses observasi dalam coaching dan supervisi. Pengalaman ini memperkuat pemahaman bahwa tujuan supervisi seharusnya bersifat membangun dan membantu pertumbuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditekankan dalam modul. Selain itu, proses observasi langsung dalam supervisi akademik menjadi titik terang, menunjukkan relevansi pengalaman tersebut dalam pemahaman konsep dan penerapannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nomor 2. Penerapan di masa mendatang. Pengalaman belajar dari modul 2.1, 2.2, dan 2.3 menggambarkan peran pentingnya dalam pengembangan kompetensi guru dan pemimpin pembelajaran. Konsep kemitraan, proses kreatif, dan maksimalisasi potensi individu menjadi landasan, dengan fokus pada kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Terapannya mencakup integrasi konsep dalam perencanaan pembelajaran, coaching antar teman sejawat, dan supervisi akademik. Adopsi pendekatan rasa memperkuat komunikasi interpersonal. Pemikiran ini memberikan wawasan bahwa coaching bukan hanya alat pengembangan diri tetapi juga fondasi bagi budaya inklusif dan inovatif di sekolah. Penerapan di masa mendatang melibatkan RPP terintegrasi, manajemen waktu, dan supervisi akademik, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan holistik individu. Nomor 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2, pembelajaran berdiferensiasi menyoroti pentingnya penyesuaian pendekatan pengajaran sesuai kebutuhan siswa. Ini mencakup strategi variasi seperti penggunaan media yang beragam, metode evaluasi yang adaptif, dan penanganan individual. Sementara itu, pembelajaran sosial dan emosional menekankan pengembangan keterampilan interpersonal, empati, dan pengelolaan emosi untuk membentuk lingkungan belajar yang positif.
Integrasi konsep coaching melibatkan penerapan keterampilan komunikasi, pengajuan pertanyaan bermakna, dan peningkatan kesadaran diri. Dalam praktiknya, guru dapat menggabungkan strategi diferensiasi dengan pendekatan sosial emosional untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, mendukung pertumbuhan pribadi dan akademis siswa. Selain itu, keterampilan coaching dapat memperkuat kolaborasi tim guru dan membangun budaya sekolah yang mendukung pertumbuhan bersama. Dengan demikian, integrasi ketiga konsep ini memberikan fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik dan adaptif. Nomor 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dalam memahami coaching supervisi akademik, sumber-sumber di luar modul pendidikan guru penggerak (PGP) menjadi tambahan penting. Interaksi langsung dengan instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik memberikan wawasan langsung. Komunikasi dengan rekan sejawat Angkatan 9 dan alumni PGP membuka peluang bertukar ide dan pengalaman. Pemanfaatan media online seperti YouTube, blog, dan artikel online melibatkan sumber daya beragam untuk mendapatkan perspektif dan strategi tambahan. Kombinasi pendekatan ini memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap coaching dalam supervisi akademik, melengkapi bahan ajar modul PGP dengan konteks praktis dan realitas dinamika pendidikan yang terus berkembang. Selanjutnya, dokumentasi membuat keterhubungan implementasi coaching di sekolah terhubung erat dengan materi modul 2, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Penggunaan diagram Fryer mendukung diferensiasi, model Tirta memberi alur supervisi, dan konsep rasa memperkaya komunikasi interpersonal. Dialog coaching antar teman sejawat dan aksi nyata, seperti membuat RPP terintegrasi, merefleksikan penerapan langsung. Keterhubungan ini menciptakan ekosistem pembelajaran inklusif dan holistik, mengarah pada perkembangan pribadi dan profesional secara seimbang. Di bawah ini dokumentasi proses coaching antar teman sejawat melalui daring dan coaching untuk supervisi akademik. Semua pemaparan koneksi antar materi selesai saya sampaikan. Akhir kata terima kasih banyak, jangan lupa like dan subscribe.